TC Timnas U23 mendadak gempar. Shin Tae-yong didampingi Erick Thohir, ada apa di balik layar? Fans langsung sibuk berspekulasi duet keduanya sungguh menguatkan Vandenberg atau justru memberi sinyal reshuffle pelatih. Siap-siap terungkap alasan sesungguhnya. Terlihat mulai berlatih. Duet maut Marcelino dan Ole Romanyi bikin geger. Oxford United siap guncang Piala Presiden 2025. Fans tak percaya duet ini bakal jadi senjata rahasia. Siap-siap lihat aksi luar biasa mereka di lapangan. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. TC Timnas U23 mendadak gempar. Shin Tae-yong didampingi Erick Thohir, ada apa di balik layar? Fans langsung sibuk berspekulasi duet keduanya sungguh menguatkan Vandenberg atau justru memberi sinyal reshuffle pelatih. Siap-siap terungkap alasan sesungguhnya. Pemandangan tak biasa terjadi di lapangan latihan Timnas Indonesia U23 pada Kamis sore. Sosok Shin Tae-yong, mantan pelatih kepala Timnas Indonesia yang selama ini dikenal publik sebagai arsitek kebangkitan skuad Garuda, terlihat hadir langsung memantau sesi latihan Timnas U23 yang kini diasuh Gerald Vandenberg. Tak hanya itu, ia juga tampak berdampingan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam suasana yang memancing rasa penasaran banyak pihak. Kehadiran Shin di tengah training center dalam kurung TC Timnas U23 jelas bukan kunjungan biasa. Apalagi kedatangannya dilakukan dalam momen yang cukup krusial, masa transisi kepelatihan, di mana Vandenberg sedang berusaha menanamkan filosofi barunya kepada skuad muda Indonesia. Pemandangan ini memicu berbagai spekulasi di kalangan pecinta sepak bola nasional. Apakah Shin hanya berkunjung sebagai tamu? Atau ada rencana lebih besar yang tengah disiapkan PSSI? Shin Tae-yong memang bukan sosok asing bagi skuad U23. Banyak pemain yang saat ini masuk dalam tim tersebut sebelumnya merupakan bagian dari skuad yang dibentuknya saat membawa Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan meraih medali perak SEA Games 2023. Karismanya, kedekatannya dengan pemain, dan gaya kepelatihan khas Korea Selatan masih sangat membekas. Sementara itu, Gerald Vandenberg, pelatih baru asal Belanda yang ditunjuk pada Mei lalu, masih dalam tahap awal membentuk karakter tim. Meski memiliki pengalaman sebagai pemain top dunia di era 80-an, termasuk memperkuat PSV Eindhoven dan Timnas Belanda, karier kepelatihannya belum banyak dikenal publik Indonesia. PSSI sendiri menyatakan bahwa Vandenberg dipilih untuk melanjutkan fondasi yang telah diletakkan oleh Shin dengan pendekatan sepak bola modern ala Eropa. Namun, kemunculan Shin dalam latihan ini langsung mengguncang dinamika tersebut. Erick Thohir yang mendampinginya tampak aktif berdiskusi di tepi lapangan, sesekali memperhatikan dengan serius latihan yang dijalani Rizky Ridho dan kawan-kawan. Suasana di lapangan pun terasa lebih hidup. Beberapa pemain terlihat antusias menyapa Shin, bahkan sempat terlibat obrolan singkat dengannya usai sesi latihan. Sinyal perubahan pun mulai terasa. Dalam pernyataan singkat kepada media, Erick Thohir menyebut bahwa pihaknya terbuka terhadap semua kemungkinan demi kemajuan sepak bola Indonesia. Sepak bola itu tentang kolaborasi. Kami selalu evaluasi. Coach Shin hadir sebagai bagian dari upaya memastikan bahwa semua proses berjalan maksimal. Semua opsi terbuka, ujar Erick. Pernyataan tersebut memicu spekulasi baru. Beberapa pengamat menilai bahwa bisa saja Shin akan dilibatkan kembali dalam tim, entah sebagai konsultan, penasihat teknis, atau bahkan kembali mengambil alih tim U23 secara penuh.
Mengingat ketatnya agenda internasional yang akan dihadapi Timnas U23 termasuk turnamen ASEAN Cup U23 dan kualifikasi AFC U23, tentu dibutuhkan pelatih dengan pengalaman dan pemahaman mendalam terhadap karakter pemain lokal. Di media sosial, nama Shin Tae-yong kembali menjadi sorotan utama. Banyak netizen menyuarakan harapan agar pelatih asal Korea Selatan itu kembali menukangi timnas, bahkan menyebutnya sebagai figur tak tergantikan. Beberapa unggahan menyebutkan bahwa Vandenborg belum menunjukkan progres signifikan sejak memulai tugasnya dan akan lebih baik jika Shin kembali turun tangan sebelum situasi berkembang ke arah negatif. Namun di sisi lain, sebagian kalangan menilai bahwa publik perlu memberi waktu kepada Vandenborg. Proses adaptasi tentu butuh waktu dan penilaian terlalu cepat bisa menghambat stabilitas program jangka panjang. Kalau pelatih selalu diganti, kapan kita bisa punya sistem yang matang? Beri Vandenborg kesempatan, tulis seorang pengguna X. Kondisi ini menempatkan PSSI pada posisi yang cukup rumit. Di satu sisi ada tekanan dari publik yang menginginkan hasil cepat dan nyata. Di sisi lain ada kebutuhan untuk membangun kestabilan dan struktur jangka panjang. Shin sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait kehadirannya di TC, namun beberapa sumber internal menyebutkan bahwa ia terbuka jika diminta membantu dalam kapasitas tertentu. Yang menarik, belum ada tanda-tanda bahwa Vandenborg merasa terganggu dengan kehadiran Shin. Ia tetap memimpin latihan dengan normal dan bahkan terlihat berbincang santai dengan Erik dan Shin di akhir sesi. Hal ini memunculkan spekulasi baru bahwa PSSI mungkin tengah menjajaki kolaborasi antara keduanya, menggabungkan kekuatan disiplin Asia dan teknis Eropa. Menjelang laga uji coba melawan Vietnam dan Thailand dalam beberapa pekan ke depan, semua mata kini tertuju pada Timnas U23. Hasil dari laga-laga ini kemungkinan besar akan menentukan arah kebijakan PSSI, termasuk soal peran Shin Tae-yong ke depannya. Apakah ini awal dari kolaborasi baru antara Shin dan Vandenborg? Atau justru sinyal bahwa Shin akan kembali memegang komando penuh Timnas U23? Untuk saat ini jawabannya masih menjadi misteri. Namun satu hal pasti, sepak bola Indonesia kembali punya cerita besar dan publik akan terus mengikutinya dengan penuh harap dan rasa penasaran. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little Terlihat mulai berlatih. Duet maut Marcelino dan Ole Romani bikin geger. Oxford United siap guncang Piala Presiden 2025. Fans tak percaya duet ini bakal jadi senjata rahasia. Siap-siap lihat aksi luar biasa mereka di lapangan. Oxford United resmi memulai sesi latihan intensif menjelang gelaran Piala Presiden 2025. Klub asal Inggris ini menjadi salah satu peserta undangan internasional yang akan berlaga di turnamen pramusim paling bergengsi di Asia Tenggara. Sorotan utama pun tertuju pada dua nama baru dalam skuad, Marcelino Ferdinand dan Ole Romani, yang digadang-gadang akan menjadi tumpuan utama lini depan The Us dalam kompetisi tersebut. Latihan perdana tim digelar di Stadion Kasam pada awal pekan ini dengan atmosfer yang terlihat penuh semangat dan antusiasme. Marcelino dan Romani langsung mencuri perhatian lewat kombinasi permainan cepat dan penyelesaian akhir yang efektif. Pelatih kepala Oxford United, Des Buckingham, memuji performa keduanya dan menyebut mereka sebagai calon kunci dalam formasi utamanya. Kami melihat potensi besar dari duet ini.
Marcelino punya kecepatan dan kreativitas, sedangkan Romagny adalah penyerang yang klinis dengan fisik yang kuat. Kombinasi mereka bisa jadi pembeda di turnamen nanti, ujar Buckingham dalam konferensi pers seusai latihan. Marcelino Ferdinand, pemain muda asal Indonesia yang baru bergabung musim panas ini, langsung menunjukkan adaptasi cepat di lingkungan barunya. Gaya bermainnya yang agresif di sisi sayap membuatnya menjadi opsi utama untuk membongkar pertahanan lawan. Kemampuannya membaca ruang dan melewati pemain bertahan dengan kecepatan tinggi membuat tim pelatih jatuh hati sejak sesi latihan pertama. Di sisi lain, Romagny membawa pengalaman dari kompetisi Belanda yang dikenal keras dan teknis. Dengan tinggi badan 185 cm, striker berusia 24 tahun itu memiliki kemampuan duel udara yang impresif serta insting mencetak gol yang tajam. Dalam simulasi pertandingan internal, ia terlihat sudah mulai menemukan chemistry dengan Marcelino, sesuatu yang dinilai krusial oleh staf kepelatihan. Partisipasi Oxford United di Piala Presiden 2025 memang menjadi kejutan besar. Biasanya diikuti oleh tim-tim top Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Ajang ini kali ini membuka peluang bagi klub-klub luar Asia untuk berpartisipasi. Kehadiran Oxford dinilai sebagai bentuk perluasan pengaruh dan eksposur klub ke pasar Asia Tenggara. CEO Oxford United, Tim Williams, menyebut keikutsertaan ini sebagai langkah strategis jangka panjang. Kami melihat Asia Tenggara sebagai kawasan dengan potensi luar biasa. Piala Presiden bukan hanya soal pertandingan, tapi juga membangun koneksi dengan fans baru dan mitra bisnis, jelasnya. Marcelino Ferdinand juga mengaku sangat antusias bisa kembali bermain di Asia, terlebih dalam turnamen yang akan digelar di tanah kelahirannya, Indonesia. Ia menyebut ini sebagai momen spesial untuk membuktikan diri di hadapan publik Asia Tenggara, sekaligus membawa nama Oxford United lebih dekat ke hati fans lokal. Saya merasa terhormat bisa tampil di turnamen besar ini bersama Oxford. Saya ingin menunjukkan kemampuan saya dan saya yakin kami bisa bersaing di level ini, kata Marcelino dalam wawancara singkat dengan media klub. Oxford United dijadwalkan terbang ke Jakarta pada 10 Juli 2025. Mereka akan langsung menjalani sesi adaptasi cuaca di Stadion Madia sebelum memulai pertandingan perdana melawan Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 Juli mendatang. Laga itu diprediksi akan menjadi salah satu yang paling dinanti, mengingat kembalinya Marcelino ke Indonesia dan debut internasional Oxford di kawasan Asia. Para fans Oxford dan pencinta sepak bola Asia Tenggara pun mulai menantikan aksi duet Marcelino Romagny. Antusiasme juga terlihat di media sosial dengan berbagai unggahan video latihan mereka yang viral. Banyak yang menyebut keduanya sebagai duet masa depan Oxford yang bisa membawa klub itu naik level di musim 2025/2026. Piala Presiden 2025 tampaknya bukan hanya sekadar pemanasan bagi Oxford United. Bagi Marcelino dan Romagny ini adalah panggung awal pembuktian. Dan bagi publik sepak bola Asia, ini adalah kesempatan melihat kekuatan baru dari Eropa tampil langsung di depan mata. Dengan persiapan yang matang, kombinasi pemain muda berbakat dan ambisi besar, Oxford United bukan hanya datang untuk sekadar tampil. Mereka datang untuk menang.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that Al Nassr siapkan 73 juta demi bintang Arsenal. Martinelli ke Saudi, Arsenal bisa cuan besar untuk boyong Rodrigo. Drama transfer musim panas kembali memanas. Kali ini datang dari Liga Pro Saudi, di mana Al Nassr dikabarkan tengah mempersiapkan tawaran fantastis demi memboyong bintang muda Arsenal, Gabriel Martinelli. Langkah ini diambil menyusul hengkangnya John Duran yang akan memulai petualangan baru bersama Fenerbahce di Liga Super Turki. Kepergian Duran tentu meninggalkan lubang besar di sektor sayap. Al Nassr dan Martinelli dipandang sebagai sosok ideal untuk mengisinya. Menariknya, kabarnya Al Nassr siap menguji keteguhan hati Arsenal dengan tawaran yang sangat besar, sekitar 85 juta setara dengan 73 juta atau 99,5 juta dolar. Jumlah yang luar biasa dan tentu bisa membuat manajemen The Gunners berpikir ulang untuk mempertahankan salah satu aset berharganya. Tak tinggal diam, Arsenal disebut-sebut sudah mulai melirik beberapa nama sebagai antisipasi jika Martinelli benar-benar hengkang. Dua nama besar yang mencuat adalah Rodrigo Goes dari Real Madrid dan Anthony Gordon dari Newcastle United. Keduanya adalah winger muda berbakat yang bisa menjadi suksesor Martinelli di sisi sayap Emirates Stadium. Tak bisa dipungkiri, dana segar dari penjualan Martinelli akan sangat krusial. Uang tersebut berpotensi membiayai kesepakatan besar untuk mendatangkan Rodrigo atau Gordon. Apakah ini strategi cerdas dari Arsenal untuk memperkuat skuad dengan wajah baru atau justru pertaruhan besar yang bisa merugikan mereka? Bagaimana menurut kalian? Apakah menjual Martinelli dengan harga 73 juta adalah langkah tepat bagi Arsenal? Dan dari dua nama incaran, siapa yang paling cocok jadi pengganti Martinelli, Rodrigo atau Gordon? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. so I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Update transfer Arsenal dalam kurung 7 April 2025, Malik Fofana dari Lyon jadi incaran. Mahal. Arsenal tetap tergiur. Kabar panas dari Emirates. Arsenal kini tengah mengalihkan perhatian mereka pada salah satu talenta muda paling menjanjikan dari Ligue 1, Malik Fofana milik Lyon FC. Meski banderolnya disebut-sebut tembus angka fantastis, yakni sekitar 1,1 triliun rupiah, ketertarikan Arsenal rupanya tidak surut. Klub asal London Utara itu diyakini tetap mempertimbangkan langkah besar ini. Menariknya, situasi keuangan Lyon tengah tidak stabil setelah klub tersebut terdegradasi ke Ligue 2. Hal ini membuat mereka membuka peluang besar terjadinya perang penawaran antara klub-klub top Eropa seperti Liverpool, Chelsea, hingga Napoli. Arsenal pun masuk dalam radar tersebut. Namun perlu dicatat bahwa Fofana bukanlah target utama Arsenal di jendela transfer kali ini. Pemain Lyon itu baru akan dijajaki secara serius jika upaya mendatangkan Victor Gyökeres dalam kurung Sporting CP dan Benjamin Sesko dalam kurung RB Leipzig tak membuahkan hasil. Meski demikian, Mikel Arteta dikabarkan berharap Fofana bisa bergabung sebelum tur pramusim Arsenal di Asia dimulai. Tujuannya jelas menyatukan skuad lebih awal agar persiapan menuju musim baru Premier League 2025/2026 berjalan maksimal. Dengan pergerakan masif ini, apakah Arsenal sedang menyusun tim yang benar-benar siap bersaing memperebutkan gelar musim depan? Bagaimana menurut kamu, Go Owners?
Apakah harga 1,1 triliun rupiah untuk Malic Fofana sepadan? Dan apakah dia layak jadi alternatif bila Gyökeres atau Šeško gagal didapat? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. Mantan bek Manchester United, Gabriel Heinze gabung staf kepelatihan Arsenal. Arteta Gaet sosok inspiratif, bukan cuma sibuk memburu pemain baru, Arsenal juga bergerak cepat memperkuat tim kepelatihan mereka di musim panas 2025 ini. Salah satu langkah mengejutkan adalah bergabungnya Gabriel Heinze, mantan bek tangguh Manchester United, ke dalam staf pelatih The Gunners. Langkah ini diambil setelah Carlos Cuesta, asisten kepercayaan Mikel Arteta, resmi meninggalkan Emirates Stadium untuk menapaki karier sebagai pelatih kepala di Parma, menggantikan Christian Chivu. Arsenal tidak butuh waktu lama untuk menemukan penggantinya dan mereka menunjuk Heinze sebagai sosok yang tepat. Bukan tanpa alasan, Heinze dan Arteta pernah bermain bersama di Paris Saint-Germain (PSG) pada musim 20.012.002. Koneksi dan chemistry lama itu kini dihidupkan kembali dalam proyek besar Arsenal. Mikel Arteta pun tak pernah menyembunyikan kekagumannya terhadap Heinze. Ia bahkan menyebut Heinze sebagai salah satu sosok yang membentuk cara pandangnya terhadap dunia sepak bola. Inspirasi lainnya adalah Pochettino dan Heinze. Mereka berdua selalu berada di samping saya, di belakang saya, ungkap Arteta. Bergabungnya Heinze tentu menjadi suntikan energi baru bagi tim pelatih Arsenal, terutama dengan pengalaman dan karakter kuat yang ia bawa dari masa-masa bermain di level tertinggi. Bagaimana menurut kalian, Go Owners? Apakah penunjukan Gabriel Heinze akan memberikan warna baru di ruang ganti Arsenal? Dan apakah pengalaman masa lalunya bersama Arteta akan jadi kekuatan tersendiri musim depan? Yuk, tulis opinimu di kolom komentar. Use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib datangkan Lamine Yamal dari Barcelona. Lihat statistiknya. Arsenal tengah mencari tambahan kekuatan di lini serang, dan satu nama yang patut dipertimbangkan serius adalah Lamine Yamal, wonderkid sensasional milik Barcelona. Meski baru berusia 17 tahun, Yamal telah mencuri perhatian dunia dengan statistik luar biasa yang membuktikan bahwa ia bukan sekadar talenta belaka, tapi aset masa depan yang bisa mengubah wajah The Gunners. Musim 2024-2025 bersama Barcelona, Yamal mencatatkan 9 gol dan 11 assist dari 45 penampilan di semua kompetisi, menjadikannya remaja paling produktif di 5 liga top Eropa. Tidak hanya itu, ia juga mencatatkan rata-rata 1 dribble sukses per laga, dan 7 key pass, menunjukkan betapa tajam dan kreatifnya pemain asal Spanyol tersebut dalam membongkar pertahanan lawan. Kecepatan, kelincahan, serta kemampuan menggiring bola 1 lawan 1 menjadi senjata utama Yamal, atribut yang sangat dibutuhkan Arsenal untuk melengkapi trio serangan mereka yang masih inkonsisten. Statistik menunjukkan bahwa Yamal terlibat langsung dalam peluang setiap 82 menit, lebih baik dibandingkan banyak winger muda lain di Premier League.
Jika Arsenal ingin menyaingi Manchester City dan Liverpool dalam perebutan gelar musim depan, mendatangkan pemain seperti Yamal bukanlah kemewahan melainkan kebutuhan. Apalagi dengan usia yang masih sangat muda, Arteta bisa membentuk Yamal menjadi ikon baru di Emirates Stadium. Jadi, pertanyaannya bukan lagi kenapa Yamal, tapi kapan Arsenal akan bergerak cepat? Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up okay. Igor Paixão jadi opsi menarik setelah transfer berumur ribet. Manchester United kini kejar pemain dengan 37 kontribusi gol. Tawaran terbaru dari United yang dikabarkan melebihi angka 60 juta pounds untuk Mbeumo masih belum cukup untuk meluluhkan hati pihak Brentford. Negosiasi antara kedua klub dikabarkan terus berlangsung hingga kini. Salah satu nama yang mencuat sebagai alternatif potensial adalah Igor Paixão, pemain asal Brasil yang kini bermain di Feyenoord. Berdasarkan alat pemetaan karakteristik pemain dari Datam, Paixão masuk dalam 5 pemain yang paling mirip dengan Mbeumo secara gaya bermain. Pemain berusia 25 tahun ini baru saja menuntaskan musim yang gemilang dengan mencetak 18 gol dan mencatatkan 19 assist di semua kompetisi. 7 dari kontribusi gol itu bahkan terjadi di ajang Liga Champions, menandakan performa bola kelas atas dari sang pemain. Paixão telah 3 musim memperkuat Feyenoord sejak datang dari Coritiba dan kini ditangani oleh Robin van Persie, mantan penyerang Manchester United yang kini melatih di De Kuip. Van Persie sendiri menilai bahwa Paixão memiliki potensi besar untuk mencapai level tertinggi dalam sepak bola Eropa. Dibanderol sekitar Rp753 miliar, harga Paixão hanya sedikit lebih dari setengah banderol Mbeumo. Gimana menurut kamu, Red Devils? Apakah Igor Paixão layak dijadikan pelapis atau bahkan pengganti utama jika transfer Mbeumo batal? Dan apakah koneksi Van Persie bisa jadi faktor kunci keberhasilannya di Old Trafford? Tulis pendapatmu di kolom komentar.